Hati, perkenalkan dari mana, lalu kemudian sampaikan kalimat positif Anda untuk saling menyemangati teman-teman yang lain ya. Tapi saya akan undang dulu ini dari jadi Bapak Ibu media guru sudah ada di beberapa kota, dan kami punya alumni-alumni yang di banyak kota, lalu kemudian alumni ini membentuk wadah. Misalnya kalau di Sumbar itu ada IGPPL, untuk yang bernaung dengan Dinas Pendidikan, ada juga KPPL yang bernaung di Kemenak, lalu kemudian kita dorong memang seperti itu. Di Riau teman-teman membuat IPPSU, di Sumatera Utara IPPSU, di Riau ada Ikatan Penulis Riau, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Barat juga ada, di Jakarta juga ada. Saya berharap memang pada akhirnya ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah Anda berkumpul sesama penulis supaya tidak gampang patah arah loh Mbak Ibu ya. Anda kalau bicara berkumpul sesama penulis ini saling menyemangati di situ ya. Nah, sekarang di sini saya lihat sudah ada beberapa pengurus ya. Saya akan undang mereka dulu sebelum saya floorkan. Yang kepala yang paling lama dulu dari IGPPL, apakah ada Bu Yasmi atau Bu Anitra? Mas Iwan, siapa dari IGPPL? Saya beri kesempatan dulu berlebaran dengan Guru Penulis Indonesia. Siapa Pak? Bu Yasmi ada, Bu Yasmi. Bu Yasmi atau Bu Anitra, silakan. Berlebaran untuk kita semua, Bu Yasmi atau Bu Anitra? Saya unmute dulu. Belum nggak kelihatan videonya ya? Oke, kalau gitu Mas, ambil dihubungi mungkin belum lagi. Kemudian dari Mbak Bibi ada, Mbak Bibi? Ini kelihatannya ada ya? Yang dari Sumatera Utara. Jadi teman-teman media guru itu kadang-kadang penulis di media guru kadang-kadang kami ketemu gitu. Nah, pas pelatihan di Jakarta, ada satu orang Medan itu nekat juga dari Medan datang ke Jakarta, lalu saya ajak ngomong sama dia, setelah ini kita kembangkan di Sumatera Utara, dan alhamdulillah akhirnya berkembang di sana. Nah, umumnya itu ada di sini, namanya Mbak Bibi Purpistasari. Saya persilakan, Mbak Bibi silakan. Ikatan Pendidik Penulis Sumatera Utara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh sahabat penulis Indonesia dan kepada semua pengurus di Sumatera Utara yang juga hadir pada saat ini, Komandan. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk bisa bergabung, atas kenekatan luar biasa yang kami lakukan, yang disupport juga dengan luar biasa oleh media guru. Saya sebenarnya seperti mimpi saat ini, Komandan, karena pada saat itu saya merasa saya berangkat sendiri itu untuk mungkin membuat diri saya menjadi seseorang atau jiwa yang baru dengan semangat yang baru. Tapi kemudian ketika saya diberi sebuah semangat besar untuk bisa berbagi, untuk bisa mengikuti jejaknya media guru yang memang betul-betul membuat mimpi orang lain itu lebih mulia daripada mewujudkan mimpi sendiri. Jadi itu adalah salah satu tekad kami dari Ikatan Pendidik Penulis Sumatera Utara untuk akhirnya mengajak banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah yang semuanya adalah penggeraknya adalah alumni Media Guru Indonesia. Saya kira semua kita sama, teman-teman penulis yang sudah punya buku akan terasa lebih puas lagi ketika Anda mengajak orang lain yang akhirnya punya buku dan menangis memeluk Anda mengatakan, saya berhasil buat buku. Tapi kalau kita dulunya yang pertama kita sendiri, sekarang kita rame-rame, insya Allah sebuah perkumpulan yang luar biasa ini, sebuah keluarga luar biasa ini dari Media Guru Indonesia akan terus kita ingat dan saling support untuk bisa menjadi insan yang lebih berguna lagi ke depannya dan lebih baik setelah tahun ini dan setelah Ramadan ini. Saya kira itu, Komandan, pesan dari teman-teman Ikatan Pendidik Penulis Sumatera Utara
Kami mohon maaf tidak bisa hadir semua masuk ke sini, Komandan, karena memang sangat banyak di sini, ada ribuan penulis. Cuma yang mewakili ada beberapa yang sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita kembali fitri semuanya pada Idul Fitri kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalahu ya karim. Mohon maaf lahir batin untuk semua kita yang sudah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di dalam kegiatan meeting kita hari ini atau Zoom kita yang diselenggarakan oleh Media Guru ini. Teman-teman yang saya muliakan, khusus untuk CEO yang sudah mengangkat kegiatan yang luar biasa ini, saya mau menangis. Bapak Ibu, ini sebuah kisah yang luar biasa bagi kami di Kementerian Agama. Berawal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh IGPPL waktu itu, tahun 2008, saya bergabung di kelas editor di Bukit Tinggi. Timbul ada sebuah kecemburuan bagi saya, mengapa ada IGPPL, kok di Kementerian Agama tidak ada? Akhirnya saya telusuri, adakah teman-teman di Kementerian Agama yang sudah menjadi alumni IGPPL ini? Ternyata kami telusuri ada sebanyak 13 orang. Akhirnya kami coba berkumpul yang 13 orang ini, kita membuat kesepakatan bagaimana kita juga bisa mencontoh IGPPL di Diknas yang bisa menyatukan para guru untuk berkarya, untuk menulis melalui kerjasama dengan Media Guru. Akhirnya menjelang pulang waktu itu saya coba mendekati Mas Eko, yang luar biasa, saya dipertemukan dengan orang-orang hebat waktu itu. Mas Eko, bisa enggak kami dari Kementerian Agama juga membuat acara seperti ini? Kata Mas Eko, monggo, silakan. Alhamdulillah, tepatnya waktu itu teman-teman semua, ini saya bercerita sedikit, nggak apa-apa ini, Cel? Ya, silakan. Tanggal 5 Oktober waktu itu kami membuat kesepakatan bahwa kami juga akan mengadakan kegiatan yang kami sebut waktu itu adalah kegiatan MWC pertama, tetapi bagi Media Guru waktu itu adalah MWC yang ke-9. Alhamdulillah, walaupun menyatukan para guru ini tentu perlu ada hal yang jelas, kemudian ada satu organisasi yang betul-betul sudah legal. Tetapi kami belum ada memiliki itu, tetapi kami berangkat mencoba dengan niat bismillah. Alhamdulillah, waktu itu ada 138 para penulis yang kami kumpulkan dari 4 provinsi waktu itu. Ada Sumbar, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kepri. Alhamdulillah ada 138 alumni. Dengan kegiatan yang kami lakukan sukses itu, akhirnya para pimpinan melirik, ada apa ini? Kenapa para guru di Sumbar ini sudah heboh dan mengacungkan buku-bukunya kepada pimpinan masing-masing di saker mereka. Dan momen ini kami manfaatkan tepatnya di tanggal 3 Januari sebagai Hari Amal Bakti Kementerian Agama waktu itu tahun 2009. 100 cover buku yang sudah lahir kami launching di lapangan Imam Bonjol yang disaksikan oleh ribuan peserta. Akhirnya Pak Gubernur mengacungkan jempol buat Kementerian Agama bisa dalam waktu 25 hari para gurunya selesai 100 cover dengan naskah yang sudah dikirim ke Media Guru. Itu awal tonggak sejarah berdirinya KPPL, teman-teman semua. Dan alhamdulillah dengan tim Fuso yang luar biasa, kami menamakan tim kami adalah tim Fuso. Fuso bukan berarti analoginya langsung ke mobil yang membawa barang besar, tidak, tetapi Fuso yang kami maksud adalah memfasilitasi semua orang untuk berkarya yang terobsesi untuk berkarya. Nah, alhamdulillah teman-teman semua melalui gerakan itu
kegiatan kami didukung habis-habisan oleh pimpinan nomor 1 di Sumatera Barat di Kementerian Agama, yaitu Haji Henry, Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih. Kegiatan ini termasuk salah satu kegiatan yang menjadi prioritas. Ada 2 kegiatan yang mereka menjadi kegiatan primadona di Kementerian Agama. Yang pertama adalah kegiatan tahfiz, yang kedua adalah kegiatan literasi. Alhamdulillah 19 kabupaten di Kementerian Agama, kalau tidak ada corona ini kami sudah selesai melaksanakan pelatihan 1 guru 1 buku ini, Pak Ceo. Tapi ada 3 kabupaten lagi yang belum. Sementara 16 kabupaten sudah, sehingga kami sudah punya alumni sekarang sebanyak 2.554 alumni dari Media Guru yang sudah ikut melakukan pelatihan. Dan alhamdulillah kami juga sudah punya pojok literasi, teman-teman. Dan itu semua adalah hasil karya para guru kita dan ditempatkan di tempat yang VIP di kantor wilayah Kementerian Agama di Sumatera Barat. Kalau teman-teman datang ke Padang, singgahlah ke kantor wilayah Kementerian Agama. Teman-teman menjelang masuk itu disuguhi dengan lemari khusus yang elegan, yang semua karya-karya teman-teman KPPL itu ada di sana. Dan itu luar biasa bagi Bapak Kanwil kami, Bapak Henry, dan alhamdulillah di akhir tahun 2019 kemarin beliau pun diberi penghargaan oleh Media Guru Pak Ihsan yang kami muliakan sebagai tokoh literasi nasional. Itu luar biasa bagi beliau, dan itu satu-satunya di Indonesia yang mendapat penghargaan dari khusus untuk kanwilnya, kecuali di Diknas dan Kemenak juga ada, tetapi yang kanwilnya hanya satu-satunya di Indonesia adalah Kanwil Provinsi Sumatera Barat Haji Henry. Bapak Ibu, itulah kami yang sekarang gerakan kami itu merupakan gerakan yang masif, terstruktur dan sistematis. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap kabupaten kota tidak asing lagi istilah 1 guru 1 buku, 1 siswa 1 buku. Insya Allah rencana kami 1 siswa 1 buku itu akan kami mulai pada tahun ini. Ternyata ada rintangan sehingga ini kita tunda dulu. Teman-teman, itulah kami besar karena dari Media Guru dan banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh para teman-teman kami alumni Media Guru. Guru berprestasi pada umumnya di Sumatera Barat itu adalah alumni dari Media Guru. Mengapa? Karena ada bukti otentik yang mereka bawa ke tim penilai, tim penguji. Ini karya kami, karya Anda yang ikut ini mana? Sehingga itu yang membuat mereka terseleksi menjadi nomor 1 sebagai guru yang profesional. Teman-teman, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada CEO, terima kasih kepada tim PUSO kami yang sudah berbuat sepenuh hati dan sangat. Program kami mungkin yang mulai kita kembangkan di baik di IPB sendiri maupun di Kemenak. Mungkin insya Allah Kemenak juga akan segera membuat organisasi yang mungkin insya Allah juga akan menggandeng Media Guru, karena Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Kediri kemarin juga sudah komunikasi dengan saya, bahkan mengajak gabung untuk menjadi 1 buku dengan saya. Ini kalau tidak ada Media Guru, tidak mungkin saya guru biasa. Jadi ini adalah syukur sekali saya dengan adanya Media Guru. Dan dengan adanya Media Guru di Kabupaten Kediri khususnya, ini karena saya dari Kediri, ini mulai banyak penulis yang bermunculan. Bahkan Bapak Kepala Sekolah saya sendiri ini tiba-tiba sudah ada 2 naskah muncul kemudian dari guru. Dan dari siswa sampai sekarang juga masih berlanjut. Jadi kita tidak berhenti kegiatan berliterasi di sekolah itu sendiri. Jatim kemarin sudah mengadakan gerakan literasi untuk kelas editor. Kita mulai dengan kelas editor. Insya Allah ada kelas Sabu, kelas-kelas
sabu-sabu dan seterusnya. Kemudian di Kabupaten Kediri ini sudah insya Allah ada kegiatan rutin. Ada kegiatan rutin artinya sabu diadakan 1 tahun sekali, kemudian sabu-sabu juga diadakan 1 tahun sekali. Mungkin insya Allah di IPB Jatim juga seperti itu akan kita ikuti. Dan MTS 7 itu kalau kita lihat bahwa di Kemenang itu mungkin pertama kali dan didukung oleh Pak Kanwil. Pak Kanwil saat itu langsung hadir bersama Pak Iksan itu juga dan Mas Eko. Jadi itu yang kaitannya dengan Jatim. Dan insya Allah Jawa Barat memang mungkin terbanyak dalam melakukan MWC maupun sagu-sabu ataupun sasi sabu. Saya digawangi oleh para tim solid. Ada Mas Prawiro, ada Mas Yudi, kemudian Kang Osep, Kang Suhud, Kang Abbas, Kang Ian, ada Mbak Ari, kemudian Teh Edit, Teh Dalia, Teh Mike dari Indramayu, Teh Siti dari Karawang, dan Teh Cucu. Semua tim solid ini insya Allah akan membawa satu visi bahwa Jawa Barat menjadi yang terunggul dalam bidang literasi. Kemudian Jawa Barat juga berharap dari 27 kota kabupaten yang tersebar di Jawa Barat, kami akan memasuki semua kota kabupaten itu untuk mencoba menjadikan para pendidik dan tenaga kependidikan ini menjadi manusia-manusia atau pendidik dan tenaga kependidikan yang literat, sehingga dengan terpilihnya Bunda Literasi yaitu Ibu Gubernur Jawa Barat, mudah-mudahan kami bisa bersinergi.